mereka persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur. Nah, kalau usulan yang ini saya sangat setuju sekali. Kapan kalian mau berangkat? Saya akan sumbang 10 juta untuk ongkos kalian. Walaupun saya orang nggak punya 10 juta, tolong dicatat ya. Tapi khusus kaum Ba'alawi, kaummu, keluargamu, menantumu, ya, daripada suka bikin rusuh di negeri ini, mendingan berangkat ke Gaza sana. Nggak perlu latihan, berangkat saja, kapan saja. Saya akan sumbang 10 juta. Cuman ingat, jangan cuman keluar-keluar nyuruh orang berperang. Kamu mau menikmatin hasilnya, ya, kamu mau menikmatin istri mudamu. Enak aja, emangnya lu siapa? Kalau lu punya nyali, berangkat kaum Balawi. Kapan mau berangkat? Saya akan sumbang 10 juta. Tolong netizen dicatat 10 juta dari saya. Sumbangan untuk kaum Balawi yang mau berperang ke Gaza. Kapan mau berangkat? Tolong DM saya, ya. Jangan cuma keluar-keluar, berangkat sana daripada bikin ribut di sini. Ada, baru aja bangun tidur, mau ngopi, belum sempat buat. Lewat di beranda saya. Ada bapak-bapak ya yang meminta kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk melatih pemuda-pemudi Indonesia katakanlah dan diberangkatkan ke Palestina. Saya cari-cari tentang bapak ini siapa? Bapak ini siapa yang meminta kepada Presiden Prabowo agar pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan ke Palestina? Pemuda-pemudi Indonesia yang mana, Pak? Bingung saya dan bapak ini. Ampun dah, ampun. Pak, Indonesia ini mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu kalimatnya bahwa peperangan di atas dunia harus dihapuskan. Konteksnya adalah negara Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara konflik, ya, ikut andil dalam misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garudanya. Dikoreksi kalau saya salah, Pak. Setahu saya seperti itu. Jadi kami pemuda-pemudi Indonesia, khususnya saya, ya sudah serahkan saja kepada negara, ya, nggak perlu dipinta-pinta seperti itu, apalagi menyuruh agar pemuda-pemudi Indonesia untuk berangkat. Bapak ini siapa? Ya, kemudian saya ingatkan Bapak 5 bulan yang lalu, ya, agar Bapak jangan ingat nih, ya, atau Bapak pura-pura lupa. 5 bulan yang lalu kalau nggak salah, Panglima TNI telah mempersilahkan atau mengizinkan untuk warga sipil membantu, akan memfasilitasi berangkatnya warga sipil. Silakan kalau ingin membantu. Itu 5 bulan yang lalu. Bapak kemana aja 5 bulan yang lalu tatkala Panglima TNI, ya, mengatakan warga sipil diizinkan atau dipersilakan untuk membantu di Palestina? 5 bulan yang lalu Bapak di mana? Kenapa nggak diberangkatkan tuh kolega-kolega Bapak, ya, jemaah-jemaah Bapak? Jangan, pemuda-pemuda Indonesia udah percaya kepada negaranya, ya, nggak boleh begitu, Pak. Aduh, nggak habis pikir dah, nggak ngerti ya maksud Bapak ini apa. Lucu, ya, lucu banget, mendekati norak malah. Ampun dah, ampun. Baik, saya coba ingin sikapi salah satu komenan saudara kita ya yang di atas terkait postingan saya, masalah ada bapak-bapak yang meminta kepada Presiden Prabowo agar pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan ke Palestina. Ini saya memang sangat tidak setuju, ya, tidak sepakat, ya, sama dengan yang saudara kita sampaikan. Sengaja bang, pemuda-pemudi Indonesia dikorbankan. Iya. Yang pertama yang coba akan saya sikapi adalah pemuda-pemudi Indonesia artinya atas nama Indonesia. Kemudian Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Ya. Jadi pemuda-pemudi Indonesia yang mana yang minta untuk diberangkatkan itu?
Saya sepakat dengan komenan ini. Itu ya. Kemudian Indonesia, saya ulangi lagi, mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu kalimatnya, kalian kemarin saya tulis saya sampaikan peperangan di atas dunia harus dihapuskan, yang sebenarnya adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi Indonesia mempunyai konteks terkait Undang-Undang Dasar 1945 yang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan itu adalah datang dan hadir untuk misi perdamaian, bukan peperangan. Ya, ini yang saya kadang-kadang suka geleng-geleng kepala yang disampaikan oleh Bapak Ono tentang pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan. Di mana sih logikanya? Di mana? Kalau pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan ke Palestina, apakah peperangan atau konflik di Palestina itu akan selesai? Tidak, bahkan bisa melebar kemana-mana. Ini yang saya sangat keras. Bapak ini siapa yang nyuruh pemuda-pemudi Indonesia itu perang? Itu siapa? Datang ke Palestina itu siapa? Minta dipersenjatai, sama aja dengan perang. Konsep Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, mana? Kalau pemuda-pemuda Indonesia dipersenjatai untuk diberangkatkan, ini yang nggak benar. Ini konsep itu mana? Ya. Kemudian, apakah tidak akan meluas peperangan ini kalau pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan, dipersenjatai? Sama saja kita mengajak perang negara lain. Ini, jadi saya luar biasa, nggak terima ini. Kalau ada yang meminta pemuda-pemudi Indonesia untuk berangkat, ya, kalau mau berangkat saja, tak usah membawa-bawa Indonesia, tak usah membawa pemuda-pemudi Indonesia, tak usah berangkat, monggo silakan. Lillahi ta'ala, ikhlas saya berangkatlah atas nama pribadi, jangan mengatasnamakan negara, karena negara mempunyai konsep terkait perdamaian di atas dunia. Ya, saya sepakat. Ya, jangan sampai pemuda-pemudi Indonesia dikorbankan. Bukan hanya pemuda-pemudi Indonesia, tapi negara Indonesia bisa jadi korban. Artinya menimbulkan peperangan baru. Bukannya damai dunia ini. Ini kenapa saya agak lucu Bapak itu minta-minta kepada Presiden agar pemuda-pemudi Indonesia dipersenjatai, katakanlah, kemudian diberangkatkan. Lucu. Sama saja konsep Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu nggak sejalan. Kalau kita mau berangkat, diminta berangkat, silakan berangkat, tapi no, jangan membawa-bawa Indonesia, karena negara mempunyai konsep tersendiri terkait perdamaian di atas dunia. Terima kasih untuk yang komen. Oke. Luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya kepada Habib Rizik. Anda tahu Habib Rizik membuka pendaftaran biar masyarakatnya Indonesia banyak mati, biar banyak mati, jadi Rizik ini biar bebas. Betul kata Kiai itu, kalau semua dari Balawi itu semua yang kirim ke sana, atau kalau tak mau dikeluarkan saja daripada Indonesia, biar tak berisik sangat di Indonesia nih. Namanya pun sudah Habib Rizik. Pulangkan saja ke Yaman, khususnya kepada Pak Prabowo, harus tegas dengan Habib Rizik nih. Semua boleh pulangkan ke Yaman itu, Balawi itu di Yaman tuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Lukman yang masih di pinggir jalan dan di parik kehancuran yang sedang saya perjuangkan untuk masa depan. Nah teman-teman, setelah saya melihat video Bapak Rizik meminta sebagian anak-anak bangsa Indonesia untuk jihad ke Palestina, luar biasa, saya sangat setuju dan saya sangat senang.
Apalagi mereka yang kemarin gebukin saya dari pihak-pihak Habib. Semoga mereka yang gebukin saya, yang keroyokin saya di tempat jualan saya, semoga mereka mendaftarkan diri mereka untuk jihad ke Palestina. Saya sangat setuju dan saya senang sekali ketika Bapak Rizik meminta kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, yang mantap sekali. Yang setuju mereka-mereka yang suka buat onar di Indonesia ini, suka demo, suka inilah, suka itulah ya, suka gebukin, suka inilah segala macam. Kalian setuju ya? Kalian setuju nggak buat mereka ke Palestina? Kalau setuju, jangan lupa berkomentar. Salam isi otak, salam akal sehat dari Lukman, agen isi otak. Wow, mantap banget ya teman-teman. Jadi permintaannya Habib Rizik kepada Presiden Prabowo untuk melatih, untuk mengirim putra Indonesia ke Palestina untuk membantu Palestina ke medan perang ya teman-teman. Dan di sini ada netizen yang menerima usulan itu ya. Bahkan netizen ini mau menyumbangkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk transport ke sana, asalkan yang berangkat itu Habib Rizik dan klan-klannya ya, termasuk Habib Rizik, anaknya, menantunya, dan golongannya sendiri. Jangan mengajak-ngajak orang pribumi ya teman-teman. Ini permohonan Habib Rizik itu diterima oleh netizen ini ya teman-teman, dan banyak netizen lagi yang berkomentar yang sepakat dengan pendapatnya Habib Rizik, yang mana Habib Rizik mengatakan untuk mengirim pasukan, untuk menerima pendaftaran untuk anak-anak itu dikirim ke Palestina ya. Dan jadi netizen-netizen ini setuju asalkan yang berangkat itu Habib Rizik dan golongannya, termasuk Hanif Alatos dan lain-lain ya, termasuk si Bahar dan yang lain ya. Jadi di sini ada juga netizen yang pernah dipersekusi oleh para muhibbin ini, dan ini juga berkomentar dan menyetujui juga asalkan orang-orang itu yang berangkat dan Habib Rizik yang harus berangkat bersama anak dan kaumnya ya, termasuk mantunya juga ya yang harus berangkat ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.